ini harus menjadi inti di dalam kehidupan kita, memperingati akan anugerah Tuhan, dan bukan hanya memperingati tetapi kita harus mengungsikan kepada orang lain. Amin. Ya. Jadi masih awal lagi, baru satu. Biasanya kalau kami di SUK ini kan perkongsian firman Tuhan itu paling tidak pun 30 menit. Ya, tapi sekurang-kurangnya 1 hingga 2 jam. Bolehkah? Harmatoy. Ya. Ya, jadi saya akan membuka kita punya perkongsian pada hari ini dengan mengajukan beberapa soalan ataupun sebagai pembuka minda kita. Ya, sebab saya tahu di dalam kalangan kita ini suka bercerita ataupun suka berkongsi. Jadi saya akan bertanyakan sesuatu soalan yang kamu boleh jawab di dalam hati, tetapi kalau ada gerakan Roh Kudus untuk kamu tampil di depan untuk menjawabnya ataupun berkongsi, juga kita mengalu-alukan. Yang pertama, kalau bangunan ini terbakar sekarang, apakah yang kita akan perbuat? Kita tahu bangunan ini dibuat daripada material mungkin batu, tetapi ada juga kayu-kayunya dan ada yang sudah terbakar. Jadi sekiranya bangunan ini, gereja ini terbakar sekarang, apakah yang kita akan perbuat? Jeng jeng jeng. Oke. Jadi kalau terbakar ini bangunan, ini gereja, apa yang kita perbuat? Lari. Oke, siapa yang orang pertama duluan lari keluar? Mungkin saya yang pertama kali lah, sebab saya sangat terdedah dengan api di sini kan. Tetapi secara rasionalnya tidak ada orang yang mau tinggal di sini kalau bangunan ini terbakar api. Tidak ada, dalam kata yang lain, tidak ada orang yang mau mati karena terbakar oleh api yang menyerang di sinilah. Ya, semua setuju kan? Tidak ada yang mau stay ataupun tinggal di sini. Tapi semua mau menyelamatkan diri, mau lari dari api. Ya, semua kan? Siapa yang mau tinggal angkat tangan? Ya, siapa yang mau tinggal di sini duduk? Semua mau berhadapan dengan api. Ya. Siapa yang mau tinggal di sini berhadapan dengan api duduk? Tidak mau. Oh, ini yang berani ya kan? Memang berani mati. Saya serius ini, betul-betul gitu kamu berani berhadapan dengan api ya? Tidak sempat berdiri, Tidak sempat, oke. Jadi maksud dia memang kita jujur dengan respon kita. Yang kedua, kalau ahli keluargamu dirampas dan dibunuh di hadapan matamu, apa perasaanmu? Nah, dia ada kaitan dengan soalan yang pertama. Nah, yang pertama itu api akan membakar hangus bangunan ini dan tidak ada di antara kita yang mau mati. Dan yang kedua ialah kalau ada ahli keluargamu dirampas dan dibunuh di hadapan matamu, apa perasaanmu? Satu, marah. Yang kedua, sedih. Yang ketiga, mungkin kita kecewa kan? Siapa kalau ada antara ahli keluarga yang meninggal berasa bersuka cita? Sila senyum. Semua tidak kan? Jadi pastinya kalau ada ahli keluarga yang meninggal, memang kita bersedih. Jadi apalagi kalau perlakuan itu sangat kriminal, sangat tidak tidak ada kasih, memang kita marah, mungkin kita benci dan sebagainya. Yang ketiga, bayangkan kamu adalah satu-satunya yang tahu bahwa esok seluruh bakalan air di kampung ini dicemari dengan racun. Ya, yang mematikan, racun yang mematikan. Apakah yang akan kamu perbuat? Jadi bayangkanlah, ya hari ini kita saja yang tahu bahwa seluruh kawasan kampung Karamato ini akan dilanda ataupun dicemari racun yang mematikan. Kamu saja, kita saja yang tahu. Jadi apakah yang kita akan perbuat hari ini atau hari esok? Pindah. Oke, pertama mungkin pilihan kita pindah. Tetapi ini kalau kita pindah, kita saja yang tahu. Tapi mereka yang tidak tahu apa yang mereka akan alami. Oke, kita perlu beritahu kan bahwa kampung ini
akan dilanda oleh toksik ataupun bahan kimia ataupun racun yang mematikan. Oleh itu, semua harus berjaga-jaga, semua harus berwaspada supaya jangan sampai ada yang minum air yang beracun itu dan mati. Jadi tugas kita memberitahu. Amin. Kalau betul-betul racun itu ada di kampung ini, mau kamu memberitahu semua orang? Mau. Tidak kuat. Mau kamu memberitahu semua orang kampung sini? Mau. Oke, itu janji kamu. Ya. Janji saya juga lah. Karena saya berada di tempat ini saat ini. Oke, saya akan mulakan sesi ini dengan sebuah cerita lagi. Ceritanya begini. Di sebuah kampung yang terpencil tinggal seorang pahlawan. Kamu tahu apa itu pahlawan? Pahlawan itu seorang yang gagah, seorang yang pendekar. Dia kuat lah. Apa kalau dalam Muruta itu pahlawan macam si Antanom. Siapa pahlawan Murut yang paling terkenal? Antanom kan? Betul kan? Hah? Oke, kalau yang belum tahu siapa pahlawan yang paling terkenal, nanti kita baca buku cerita dulu, baca sejarah. Oke, di sebuah kampung yang terpencil tinggal seorang pahlawan, orang yang kuatlah, gagah perkasa. Semua penduduk kampung sangat mengenali kegagahannya ataupun kekuatannya yang sangat luar biasa itu. Dan pada satu hari pahlawan ini bersedih karena memikirkan semua kawan-kawan dia sudah meninggal ataupun sudah mati, sudah meninggal dunia lah. Dan tiba-tiba dia merasa takut dan risau bagaimana dia menghadapi kematiannya nanti. Jadi walaupun dia seorang yang kuat, ini seorang pahlawan, tetapi dia melihat, dia memikirkan bahwa kawan-kawan ini sudah meninggal, sudah mati. Walaupun dia orang kuat, mereka kuat, tetapi mereka mati, meninggal juga. Jadi itu yang dia sangat risau. Dia sangat risau, mereka sudah duluan, saya pun mungkin akan menyusul. Jadi dia pun risau. Macam mana saya akan menghadapi kematian saya? Nah, pahlawan yang gagah dan disegani ini mengambil keputusan untuk mencari jawaban akan persoalan hidupnya, lalu berjumpa dengan seseorang. Agak-agaknya dia berjumpa dengan siapa ini ya? Siapa yang boleh tebak? Dia mau mencari persoalan dalam hidupnya, dia mau mencari jawaban teka-teki tentang kerisauannya, dan dia berniat, dia berhajat untuk mau berjumpa dengan seseorang yang mungkin dapat membantu dia memberikan pencerahan ataupun jawaban tentang persoalan hidupnya ini, yaitu kematian. Agak-agak dia berjumpa dengan siapa? Yesus. Ya, Yesus. Anda pasti? Oke. Jadi ceritanya bersambung di sini. Lalu berjumpa dengan seorang pendeta dan menceritakan segala persoalannya kepada pendeta itu. Ya, rupanya dia jumpa dengan seorang pendeta. Akhirnya pendekar yang gagah perkasa ini berjumpa dengan seorang pendeta. Dia menceritakan persoalan hidupnya, kerisauan hidupnya kepada pendeta itu. Lalu apa pendeta buat kepada dia? Nah, apa pendeta buat? Agak-agak dia kan, apa yang pendeta buat dengan si pendekar ataupun pahlawan ini? Dia ajak berkuntau kan? Dia siapa yang pada silat di sini? Dia bilang pernah berburu silat ataupun karate ke taekwondo lah. Ada ini kan? Kalau kamu jumpa dengan pastor ataupun ini pendeta, kalau lagi kamu ada masalah, kamu ajak dia berkuntau kan? Bersaparing, saparing bilang orang. Tentunya tidak kan? Tentunya orang yang gagah perkasa ini merendahkan diri di hadapan si pendeta itu. Dia merendahkan diri dan si pendeta itu membawa perkongsian ataupun membawa si pahlawan ini untuk merenung sebuah kebenaran firman Tuhan. Agak-agaknya si pendeta ini memetik pasal ataupun di dalam Alkitab itu pasal keberapa ataupun di bab yang keberapa ataupun
apakah agak-agaknya yang si pendeta mau kongsikan kepada si pahlawan ini? Siapa yang boleh tengah? Kalau siapa yang selalu ikut kita punya pemuridan, ada itu terrekod di dalam ingatan. Oke, rupanya si pendeta membawa si pahlawan, si seorang pahlawan ini membuka di dalam Roma bab ke-10 ayat yang keempat, ke-9, 10, 13 dan juga 14. Jadi lalu si pendeta pun memulakan perkongsian. Dia memulakan perkongsian dengan si pahlawan yang mempunyai persoalan hidupnya ini, dan membacakan kepada si pahlawan. Firman Tuhan berbunyi demikian di dalam Roma 10 ayat 4, 9, 10, 13 dan 14. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah firman Tuhan yang dipetik oleh pendeta ini untuk melegahkan, untuk menjawab persoalan yang dialami ataupun sedang dipikirkan oleh seorang pahlawan yang gagah perkasa itu. Karena rupanya walaupun dia ini kuat, tetapi dia takut dengan kematian. Tetapi firman Tuhan yang dikongsikan oleh pendeta ini memberikan satu kekuatan, memberikan satu keberanian, memberikan satu harapan kepada si pahlawan ini. Meskipun dia sudah melihat bahwa teman-temannya itu sudah meninggal, tidak tahu apakah mereka yang sudah meninggal itu ada harapan ataupun tidak. Tetapi bersyukur si pahlawan ini, karena dia merendahkan dirinya di hadapan pendeta dan bertanya, apakah yang dia harus perbuat? Apakah kesempatan yang dia harus terima, kesempatan yang dia harus perolehi untuk memberikan harapan, kekuatan kepada hidupnya apabila dia berhadapan dengan kematian. Nah, saudara dan saudari, mungkin cerita ini sangat berkaitan dengan jemaat ataupun masyarakat kita pada hari ini. Bahwa mungkin masih ada yang tidak pasti dan yakin bahwa ada keselamatan di dalam Yesus. Siapa yang masih belum percaya di sini? Siapa yang masih belum percaya kepada Yesus seperti seorang pahlawan ini? Sila duduk. Siapa yang masih belum percaya? Sila duduk. Oh, ada yang masih duduk? Oh, oke. Puji Tuhan. Memang semua yang hadir di tempat ini semua percaya kepada Tuhan Yesus. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Iya. Tetapi yang kurang pasti dan belum pasti, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Mungkin ada yang berdiri karena semua orang berdiri, itu kita tidak tahu. Betul kan? Kadang-kadang kalau ada majority undi, kita pun tidak tahu di mana kita punya kedudukan. Jadi kita pun ikut-ikut mengundilah, kita ikut kepada yang majority. Tetapi firman Tuhan ini sangat relevan. Dia tidak mempermainkan kita. Sebab itu saya membawa kita merenungi ini dengan sedalam-dalamnya. Tetapi yang kurang pasti dan belum pasti, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini di dalam ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi ini ialah satu kepastian
ini ialah satu kebenaran, ini ialah satu harapan, ini ialah satu bukti bahwa iman kita bukanlah iman yang mati, tetapi kita ada harapan, kita ada kekuatan, kita ada bukti di dalam firman Tuhan. Ya, tanpa mengira suku bangsa, jantina, peringkat umur, warna kulit, apa pekerjaanmu, apa statusmu, kita semua berharga di mata Tuhan. Sebab itulah Tuhan mau supaya berita tentang keselamatan itu diberitakan, bermula dari Yerusalem sampai ke ujung bumi dan ke ujung bumi. Maksud dia, Tuhan tidak mau salah satu di antara kita akan dihukum ataupun tidak diselamatkan, tetapi Tuhan mau supaya semua kita mendapat keselamatan. Sebab itu kita perhatikan baik-baik di dalam gereja. Kalau hari ini kita ada 10 orang, kita harus perhatikan bahwa minggu depan, bulan depan, tahun depan, jangan jemaat itu menjadi 5 orang. Kenapa kalau jemaat itu menjadi 5 orang? Karena kalau jemaat itu daripada 10 orang berkurang kepada 5 orang, itu bermaksud adakah kita sudah memberitakan, adakah kita sudah meneguhkan mereka dengan firman Tuhan, ataupun adakah kita mau mereka itu di dalam neraka, ataupun mereka itu harus mendapat bahagia di dalam kerajaan surga. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan mau supaya setiap di antara kita bersama di dalam kerajaan Tuhan. Tuhan tidak mau salah satu di antara kita ini masuk di neraka. Jadi kalau ada jemaat kita, kalau ada kawan-kawan kita, kalau ada ahli keluarga kita yang sudah mulai meninggalkan Tuhan, tanggung jawab kita untuk menemukan mereka kembali dan membawa mereka di dalam kerajaan Tuhan. Kenapa masih ramai yang belum terima Yesus? Kenapa masih ramai yang belum terima Tuhan Yesus? Mungkinkah Tuhan maksudkan di Sub? Ataupun mungkinkah kita maksudkan ini di Sabah? Ataupun mungkinkah Tuhan maksudkan ini di Malaysia? Tetapi mungkinkah Tuhan juga maksudkan ini di Karamatoy? Saya ulang kembali. Kenapa masih ramai yang belum terima Tuhan Yesus? Kenapa masih ramai yang belum terima Tuhan Yesus? Mungkinkah Tuhan maksudkan pertanyaan ini di Sub, jemaat Sub? Mungkinkah Tuhan ajukan pertanyaan ini di Sabah, di negeri Sabah? Mungkinkah pertanyaan ini diajukan kepada Malaysia ataupun di seluruh dunia? Ataupun secara khususnya Tuhan sedang bertanya kepada jemaat di SIB Karamatoy ataupun di Karamatoy ini? Iya. Mungkinkah kita yang sudah percaya ini lambat bertindak atau kurang mengambil bahagian? Iya, kurang mengambil bahagian dalam amanat Tuhan. Apa amanat Tuhan? Siapa yang masih ingat amanat Tuhan? Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20 kan? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan mereka semua muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tugas kita sebagai orang percaya adalah memberitakan. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita harus memberitakan. Amin. Di dalam ayat yang ke-14, Roma 10 ayat 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Perhatikan baik-baik. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitahukannya? Siapa yang harus kita sentuh? Siapa yang harus dipersalahkan di sini? Kalau hari ini ada anak-anak Tuhan yang tidak mendengar tentang berita keselamatan daripada Tuhan Yesus, siapa yang harus kita persalahkan? Ataupun ini tanggung jawab siapa?
Ini ialah tanggung jawab kita bersama. Amin. Maksud dia, kalau korupsi yang ada di tempat ini masih banyak yang kusum. Nah, kusum bilang itu dusun, kosong bilang itu bahasa Malaysia. Itu ialah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita untuk mendekati mereka, memberitahu bahwa anugerah Tuhan juga berlaku ke atas mereka. Anugerah untuk keselamatan juga mereka dapat peroleh. Tetapi bagaimana mereka tahu tentang Tuhan Yesus kalau kita tidak memberitahu? Sebab itu Roma 10 ayat yang ke-14 memberitahu kita bahwa bagaimana mereka dapat mengetahui Tuhan Yesus yang satu-satunya jalan keselamatan dan hidup kalau kita tidak memberitahu. Jadi tugas kita untuk memberitahu. Ya, tugas kita untuk memberitahu. Saudara dan saudari, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi dan menuai jiwa-jiwa yang masih terhilang. Mari kita bangkit. Mari kita terus kuat. Jangan lemah, jangan goyah. Tetapi Tuhan Yesus adalah kekuatan kita, dan Roh Kudus itu senantiasa mendampingi kita. Apapun cabaran, apapun dugaan, apapun halangan, tetapi Tuhan di pihak kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi saya berniat untuk memanjangkan lagi saya punya cerita, tetapi akhirnya si pahlawan itu pun sudah balik. Jadi nampaknya cerita tentang kerisauan si pahlawan itu berakhir sampai di sini. Jadi saya harap cerita tentang pahlawan dan si pendeta ini juga kita dapat pikirkan sebagai cerita kita pada hari ini. Dan marilah kita ambil bahagian supaya bukan hanya kita yang berada di dalam kerajaan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, tetapi semua, khususnya yang ada di Karamato ini, marilah kita mendekati mereka. Apapun yang telah berlaku di dalam hidup mereka, apapun pengalaman masa lalu mereka, kalaupun mereka berbuat dosa di dalam hidupnya yang dahulu, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan mencari yang sudah diselamatkan, tetapi yang terhilang. Sebab itu kalau ada yang terhilang, yang sudah melakukan dosa, yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang sudah jauh dari hadapan Tuhan, kita harus carikan. Karena itulah yang Tuhan mau, supaya yang terhilang ditemukan. Siapa yang masih ingat cerita tentang ada 100 ekor domba dan 99 itu di dalam jagaan si penggembala, dan ada seekor yang hilang. Kita tahu 99 itu satu jumlah yang sangat masih banyak. Dan kalau saya lah si penggembala, mungkin satu ekor yang hilang itu tidak perlu saya cari, sebab saya masih ada 99. Tetapi Alkitab memberitahu bahwa si penggembala itu meninggalkan yang 99. Meninggalkan 99 kambing domba yang hilang, yang masih ada, dan mencari satu ekor domba yang hilang. Jadi maksud dia, kalau kita lihat, kita mengerti, domba itu dahulunya berada dalam kawanan 100 ekor itu, tetapi dia menghilang, terhilang, dan si penggembala itu mencari dan menemukan dia. Jadi kita ini adalah gembala. Kita ini adalah gembala. Dan kalau kita mendapati ada domba kita yang hilang, kita harus cari. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya jemput saya punya tim pujian, backup singers dan juga worship leader untuk kita menaikkan sebuah lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selepas saja lagu itu, kita akan mendoakan bersama. Kita berdoa agar Roh Kudus menyentuh hati yang belum percaya, agar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
kita juga berdoa agar kita yang percaya diberi hikmat, diberi keberanian dan kekuatan untuk memberitakan Injil keselamatan. Saya juga menjemput rekan sepelainan saya, Penatua Sofian, untuk tampil bersama-sama di tempat ini. Karena kita juga akan berdoa. Kita akan berdoa bersama, dan saya percaya doa orang benar, kalau dengan yakin didoakan dan percaya, itu sangat luar biasa. Mari kita menaikkan lagu penyembahan ini, Selidiki Aku.